Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak SD yang mengejar badut kelinci di sekolahannya. Rupanya itu adalah mimpi buruk dari seseorang yang bernama Sandi. Si Sandi ini tuli dan ia sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Pandu. Lalu Sandi berangkat kerja ke markas para preman setempat yang bernama Perkasa. Setelah di-briefing oleh ketua mereka yang merupakan seorang guru, para preman ini langsung bergegas membubarkan warga kampung Cipalau untuk mengosongkan kampung ini. Dan saat mereka mendatangi rumah Pak Haji, mereka tidak berani untuk mengusirnya secara paksa. Kemudian Pak Haji menyuruh Sandi untuk berhenti menjadi seorang preman. Dan di sisi lain, anak Sandi menjadi bahan bulian temannya yang merasa karena ulah bapaknya lah mereka semua digusur dari kampung ini. Lalu Pak Guru datang dan melerai tindakan mereka. Kembali ke Sandi, ia mendapat tugas dari Oleh untuk mengantarkan uang kepada komandan. Dan ternyata di kampung ini akan dibuat sebuah gedung yang entah apartemen atau apa. Dan Pak Guru melaporkan kepada Pak Hanum selaku yang punya duit kalau soal pembebasan tanah berjalan dengan lancar. Dan untuk Pak Haji, Pak Guru akan pastikan kalau Pak Haji akan mendatangi berkasnya pada esok hari. Setelah itu, Pak Guru mengajak anak buahnya untuk menemui Pak Haji. Dan sebelum itu, Sandi pulang ke rumahnya terlebih dulu dan ia mendapati kalau Pandu babak belur. Sandi pun menanyakan siapa yang telah membuatnya seperti ini. Dan Pandu, ia nampak kesal kepada ayahnya karena tidak mau melatih Pandu bela diri. Kemudian, Sandi bergabung dengan yang lain untuk menemui Pak Haji. Lagi-lagi, Sandi teringat dengan kenangan buruknya tentang si badut kelinci yang menjadi bahan bulian teman-temannya. Tanpa mereka sadari, Pandu mengikuti ayahnya, dan Pak Haji ia menegur Pandu. Pak Haji pun mewanti-wanti Pandu jika nanti Pandu sudah besar jangan seperti bapaknya yang menjadi seorang preman. Menurut Pak Haji, sebenarnya Sandi orang yang baik, hanya saja ia salah bergaul. Dan Pandu harus lihat bagaimana Pak Haji akan membuat Sandi kembali ke jalan yang lurus. Lalu Pak Haji masuk ke dalam dan ia disuguhi uang yang lumayan banyak oleh Pak Guru sebagai tanda ucapan terima kasih dari pihaknya atas kepemimpinan Pak Haji di organisasi Perkasa ini. Pak Haji pun menampar Pak Guru dan ia marah kepadanya karena organisasi yang ia bangun yang tadinya melindungi masyarakat malah disalahgunakan di bawah kepemimpinan Pak Guru. Pak Guru pun menyuruh anak buahnya untuk keluar dari ruangan ini. Dan tanpa diduga, Pak Guru menghantam kepala Pak Haji hingga ia tak berdaya. Kemudian, Pak Guru menyuruh anak buahnya untuk tutup mulut dan mengubur jasad Pak Haji di belakang sekolah. Rupa-rupanya, Pak Haji masih hidup. Ia berhasil melukai Oleh dan kemudian Pak Haji melarikan diri. Pak Guru pun memaksa anak buahnya untuk mengejar Pak Haji. Dan Pak Haji ia ditolong oleh Pandu, lalu bersembunyi di sebuah kelas. Sandi yang mencarinya, ia menemukan mereka dan menyuruh mereka untuk bersembunyi. Tapi sayang, rekan-rekannya yang lain menemukan keberadaan Pak Haji. Dan tanpa belas kasihan, Pak Guru langsung mengakhiri hidup Pak Haji. Pandu yang menyaksikan hal itu, ia marah dan melukai wajah Pak Guru. Begitupun Sandi, ia melawan rekan-rekannya demi menyelamatkan Pandu yang diincar oleh mereka. Setelah itu, Sandi menemui Komandan Ladusing untuk meminta bantuan. Tapi ia tidak mau karena Ladusing juga takut kepada Pak Guru. Dan keesokan harinya, Sandi kembali dihantui si badut kelinci dan ia juga didatangi oleh rekan-rekannya. Lalu Sin beralih kepada komandan. Ia didatangi oleh Pak Guru yang memintanya untuk menghubungi Ramon karena ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Dan setelah menghubungi Ramon, Pak Guru mempersilahkan anak buahnya untuk mencicipi pacarnya komandan. Singkat saja, Bembeng tiba di rumahnya Sandi. Ia dan Oleh berbincang tentang keperkasaan Bembeng yang hilang ketika berhadapan dengan wanita. Dan tak berselang lama, Ramon tiba di sana. Tingkahnya yang agak lemah gemulai menjadi cibiran tersendiri bagi Bembeng. Kemudian Ramon menerawang perkelahian Sandi dan rekan-rekannya. Setiap gerak-geriknya seperti terpetakan oleh Ramon, seolah-olah ia berada di TKP saat kejadian. Dikarenakan Bembeng terlalu banyak bicara, Ramon pun tanpa segan menghabisi nyawanya. Dan rupanya di sana tergeletak mayat-mayat orang yang tadi pagi mendatangi rumah Sandi. Beralih ke tempat lain, Pandu turun dari motor ayahnya. Ia kesal lantaran ayahnya tidak mau mengajarinya bela diri. Dan karena Pandu dalam bahaya, Sandi pun berniat akan membawa Pandu ke ibunya. Tapi Pandu tidak mau karena ibunya telah meninggalkan mereka berdua. Kemudian mereka pun tiba di rumah sang ibu. Di sana hanya ada adik Mayang yang menderita gangguan mental, dan pada malam harinya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mayang merasa heran kenapa tubuh putranya dipenuhi dengan lumpur.
Dan tanpa diduga Ramon datang ke sini yang ternyata ia telah memberi tumpangan kepada Mayang saat tadi bertemu di jalan. Ramon pun memperkenalkan diri kepada mereka kalau ia adalah seorang tukang cukur yang ingin membuka cabang di daerah sini. Lalu Ramon menawarkan diri untuk mencukur gratis dan adiknya Mayang ia ingin dicukur oleh Ramon. Kemudian Mayang menanyakan ada apa Sandi datang kemari. Ia nampak kesal kepada suaminya yang sok-sokan jadi preman dan membuat kacau semuanya. Jadi Mayang pergi meninggalkan Sandi. Ia ingin Sandi sadar dan berharap Sandi menyusul dirinya ke sini. Tapi Sandi, ia malah lebih takut meninggalkan teman-temannya dan lebih memilih kehilangan Mayang. Mayang pun menanyakan, apakah Pandu dalam bahaya? Dan Sandi menjawabnya iya. Mayang marah kepadanya dan Sandi memohon untuk melindungi Pandu di sini. Sementara dirinya akan menyelesaikan urusan pribadinya. Dikarenakan hal ini, mulai sekarang Mayang akan mengurus Pandu. Sementara Sandi, ia disuruh untuk pergi dari sini. Dan setelah beberapa saat Sandi pergi, Ramon mulai menjalankan aksinya. Pertama-tama, ia membunuh adik dari Mayang. Lalu saat Ramon akan membunuh Pandu, Mayang melindunginya dan ia terbunuh. Untungnya Sandi kembali lagi di saat Ramon akan menghabisi Pandu. Dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Sandi dibuat tak berdaya dikala berhadapan dengan Ramon. Ia kalah telak dan hampir saja mati. Untungnya Pandu melempar Ramon dengan cempor yang membuatnya terbakar dan mati. Di sisi lain, Pak Guru marah kepada anak buahnya karena tak becus mengatasi satu orang saja. Dikarenakan Pak Guru membunuh dan ada saksi yang melihatnya, Pak Hanum pun memutuskan kerjasama dengan Pak Guru. Sementara itu, Sandi terus berkendara meski setengah sadar, dan ia pun tersadar sudah berada di sekolah bersama dengan komandan yang dihubungi oleh Pandu. Komandan meminta maaf karena dirinya lah Ramon bisa datang ke rumah Mayang. Sandi sangat marah kepada komandan, tapi semua sudah terjadi dan mereka hanyalah korban dari keserakahan Pak Guru. Di sisi lain, Oleh memberitahukan kalau Ramon belum ada kabar dan Pak Guru memutuskan akan bertindak langsung untuk memberi pelajaran kepada Sandi. Beralih ke Sandi, ia berencana akan mengundang Pak Guru dan anak buahnya ke sekolah. Lalu Sandi memberikan Pandu surat yang isinya kalau dirinya tulis saat usianya tidak jauh dengan Pandu. Dan dirinya menjadi preman hanya untuk menutupi kekurangannya ini. Namun sekarang ia sudah sadar bahwa yang ia lakukan adalah salah. Singkat saja, keesokan harinya Pak Guru beserta anak buahnya datang kemari. Mereka semua dipancing masuk ke dalam kelas dan tiba-tiba suara denging bergema lewat pengeras suara yang sudah disiapkan oleh Sandi dan Pandu. Karena hal ini, konsentrasi musuhnya jadi terganggu dan Sandi bisa dengan mudah melawan mereka. Tapi sayangnya Oleh menyadari kalau Pandulah yang mengoperasikan soundnya dan dengan terpaksa Sandi harus menyerahkan diri kepada mereka karena Pandu tertangkap. Singkat saja pada malam harinya Sandi disiksa oleh Pak Guru. Lalu ia teringat kembali dengan kenangan di masa lalunya. Jadi waktu kecil Sandi memiliki seorang teman yang tuli yang bernama Lukas. Mereka berdua suka bermain gulat bersama dan di saat Lukas ada yang mengganggu, Sandi selalu menolongnya. Dan si Lukas ini membuatkan gambar yang dimana Sandi digambarkan menjadi seekor monyet, sementara dirinya sendiri menjadi seekor kelinci. Tapi sayang pertemanan ini tidak bertahan lama karena bulian dari teman-temannya yang lain kepada mereka berdua. Dikarenakan hal ini Sandi menjauhi Lukas dan ia malah menjadi bersikap tidak peduli kepada Lukas. Bahkan Sandi dipaksa untuk memukul Lukas oleh temannya yang suka membuli Lukas. Hingga pada suatu ketika Lukas yang sedang berada di atas genteng sekolah, ia dihampiri oleh Sandi yang ingin meminta maaf. Tapi sayangnya Lukas memutuskan menjatuhkan diri dan Sandi yang berusaha menolongnya ia ikut terjatuh. Yang dimana si Lukas mati dan Sandi selamat tapi ia kehilangan pendengarannya. Kembali lagi ke masa sekarang, Sandi masih terus disiksa oleh Pak Guru, lalu komandan dan anak buahnya datang untuk menangkap Pak Guru. Dan perkelahian pun terjadi. Saat ada kesempatan, komandan membuka tali yang mengikat Sandi. Lalu Pak Guru mengambil pistol milik komandan dan ia menembak ke arah mereka. Sandi yang melihat Pandu tak sadarkan diri, ia menjadi murka dan membunuh semua musuhnya yang menyerupai musang. Kemudian ia pun mengakhiri semuanya dengan membunuh Pak Guru. Dan ternyata Pandu masih hidup. Ia menghampiri ayahnya dan Sandi langsung memeluknya. Dikarenakan tadi Sandi ditusuk oleh Pak Guru sekaligus sudah banyak luka di tubuhnya, ia mulai sekarat dan Pandu rela jika ayahnya ingin tidur.
Kemudian Sandy pun tersadar sudah bersama Lukas. Ia pun meminta maaf kepadanya dan mereka kembali bermain bersama. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.